Sebelumnya, mohon maaf memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky Satrianas dari Prodi Ilmu Ekonomi dengan NIM 2031338. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin membawakan tema menjadi seorang Muslim yang rahmatan lil alamin. Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yahdillahu fala hadiyalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah berfirman kepada kita, menyampaikan bahwasannya Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, kebaikan bagi alam semesta. Islam diutus sebagai agama kepadanya, dan Islam menjadikan kita sebagai rahmatan lil alamin. Beliau mengatakan, khairun nasi anfa'uhum lin nasi. Sebaik-baik manusia ialah yang bermanfaat bagi orang lain. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Apakah kebermanfaatan kita sebagai seorang muslim hanya terbatas kepada sesama manusia? Jawabannya tidak. Dan ternyata kebermanfaatan kita sebagai muslim tidak hanya terbatas kepada sesama manusia, tetapi juga kepada alam, kepada hewan, dan makhluk ciptaan Allah lainnya. Nabi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi umat muslim yang rahmatan lil alamin. Seperti Nabi kita mengajarkan untuk menghemat air dan tidak mengotorinya, sekalipun kita berada di tengah danau yang mengalir. Dan juga Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk menebang pohon secara zalim. Sebagai contoh, menebang pohon bidara di tengah gurun pasir. Dalam sabdanya Rasulullah SAW menyampaikan, barang siapa yang menebang pohon bidara di tengah gurun pasir, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuangkan air panas ke kepalanya di antara air panas neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Syekh Al-Albani mengatakan, hadis ini memiliki derajat yang hasan, yang artinya hadis ini baik dan dapat dijadikan sebagai landasan bahwa sesungguhnya menebang pohon bidara di tengah gurun pasir merupakan sebuah perbuatan yang zalim dan dilarang dalam Islam. Mengapa hal ini dilarang? Yang pertama, karena pohon bidara merupakan salah satu dari sedikit pohon yang dapat tumbuh di tengah gurun pasir. Dan jika pohon ini ditebang, maka gurun pasir tak memiliki tempat untuk bernaung. Dan yang kedua, dengan menebang pohon bidara ini, maka orang tersebut dikatakan zalim kepada musafir yang hendak mencari tempat bernaung setelah lelah melakukan perjalanan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Islam tak memperkenankan kita untuk mengambil hak orang lain. Islam tak mengajarkan kita untuk mengganggu kenyamanan orang lain. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini saya mengajak kita semua untuk menjadi seorang muslim yang bukan hanya baik dan taat dalam ibadahnya, tetapi juga dapat menjadi seorang muslim yang baik kepada alam dan dapat mendatangkan kemanfaatan yang banyak kepada alam semesta, rahmatan lil alamin.
Barang siapa yang ingin menjadi indahnya bunga di surga, maka tebarlah benih-benih kebaikan selama di dunia. Aktafi bihadza qadri minal kalam wa ma ana ilal insan wa amal insanu ilal makanil khata'i wa nisyan. Saya tak lebih dari sekedar manusia biasa, dan memang sudah makomnya manusia sebagai tempat salah dan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.